di sini kami akan melakukan field study di Masjid Cengho, Surabaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Aku Zafira Akila Nahda dengan NIM 132251040. Aku dengan Nayara Kirana Putri Anindia dengan NIM 125251052. Aku dengan Safira Nazilatul Qaria dengan NIM 143251013. Aku dengan Nafla Bidariska dengan NIM 441251049. Aku dengan Dini Madia Rahma dengan NIM 172251026. Aku dari Liora Natania Bowo dengan NIM 121251147. Masjid Muhammad Cengho, Surabaya, Jawa Timur, lahir dari semangat persatuan antara budaya Tionghoa dan juga ajaran Islam. Didirikan pada awal tahun 2001 dan diresmikan pada 2003 oleh tokoh-tokoh putih dan masyarakat Tionghoa Surabaya. Masjid ini menjadi simbol keharmonisan antara agama dan juga etnis di Indonesia. Terinspirasi dari sosok Laksamana Cengho, seorang muslim Tionghoa yang dikenal bijak, toleran, dan cinta damai. Masjid ini mencerminkan nilai Islam yang menghargai perbedaan serta menebarkan kebaikan tanpa memandang asal-usul. Melalui kegiatan sosial, pendidikan, hingga pelatihan masyarakat, Masjid Cengho bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga ruang untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan antar umat. Di sini, budaya Tionghoa dan nilai-nilai Islam berpadu indah menunjukkan bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan. Masjid Muhammad Cengho menjadi simbol bahwa Indonesia mampu hidup rukun dalam perbedaan, meneladani semangat Laksamana Cengho yang membawa pesan damai ke seluruh dunia. Kesehatan umat Islam dalam menjalankan ibadah di Masjid Cengho, Surabaya, di daerah ada beberapa isu pertanyaan tentang kehidupan. Yang pertama, apakah kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholat berjamaah atau peringatan Idul Fitri itu dilaksanakan di Masjid Cengho? Tiap hari kegiatan agama seperti sholat, id, puasa Ramadan, dan juga selain kegiatan aktivitas itu agama juga kita melakukan itu sosial untuk kegiatan gratis juga sebagai amil menyalurkan bagi beberapa hari yang menerima haji yang dan kita jalan dan masyarakat yang kita perjalanan itu kita tanya oke aku proporsi kegiatan politik akhirnya kita menyalurkan. Lalu untuk filosofi tujuan utama pembangunan Masjid Cengho ini khususnya dalam konteks toleransi Islam di masyarakat untuk masjid yang memang bentuknya lebih konteks ya. Masjid Cengho ini kita fasilitas jadi masjid ini memang dalam memberikan siap yang baik. Kalau kita mengajar bahwa orang Laksamana Cengho, nah kita jadikan terkait ini kembali sudah Indonesia beliau adalah seorang dan kalau kita ngomong sejarah ada dari sekitar dia itu sudah ada dia kita kalau di resepsi itu kita bahasanya bahasa tapi awal berdiri sempat ada orang tapi sudah bisa diatur. Mengatakan tidak boleh konten di sini kasih sekiranya bantu, tapi itu tidak cinta karena kalau masuk kalau cinta itu yang kita katakan kita sudah kita cinta.
itu kita buat kita menggunakan kayak kalau itu mereka memberi kepercayaan ini sebaik-baik manusia. Saya sebagai ketua pengurus kegiatan melihat ketika ada organisasi ini menyikapi isu apapun yang berkaitan dengan pemerintahan, saya ya informasi apapun kita jangan menutup. Kenapa? Sekarang ini dunia viral berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Sekarang ini viral kayak apalagi kita pakai AI. AI ini kadang-kadang tidak sesuai jadi editannya luar biasa. Umpamanya mahal dan juga kita harus bijak untuk mengakui siapapun walaupun dia dosen kita langsung dari siapapun tidak bertatap muka langsung atau video dan ada orang tua datang saya telepon seperti suara itu maka itu gratisan yang harus kita waspadai organisasi kalian semua bisa belajar waktu sebaik itu gunakan dulu sahabat dunia seperti pacaran belajar ada waktunya dia bisa berkorban dengan kamu saja harus itu bisa akan emosi tertutup di situ waktunya untuk jangan sudah tepat kita pengen tahu itu kami untuk bilang kalau kita yang bebas dia kasih orang tua kalau ada kesalahan ini semuanya punya potensi sukses punya selalu punya potensi yang besar. Pesan saya cuma satu, hari ini jangan karena itu budaya barat. Indonesia ini orang timur punya adat dan berakhlak. Kalau orang barat boleh cuma boleh dia melakukan hal yang berbeda, tapi budaya barat orang tidak kecil itu biasa. Tapi Indonesia janganlah benar. Era modernisasi ini terus kita sebagai seorang muslim dan muslim. Kalau kau bilang saya muslim, orang saya bukan pertama orang kaya harus apalagi sekarang yang sangat miris sekali lihat di Facebook itu isinya adalah karuan makanya saya jarang update status zaman saya dulu zaman 10 tahun ke depan nggak ada itu tentang komedi yang ditonjolkan konten berbau seks yang dilihat berbau seks untuk menikah organisasi bukan perannya cuma dosen bukan cuma perannya kiai sakit tapi perannya yang bisa mengontrol sebagai agen of change, agen of control, sebagai regenerasi penerus ini harus memiliki karakteristik yang dimana potensi itu bisa tumbuh kalau dia seperti itu menjaga marwah sebagai seorang raja yang memiliki agama besar. Saya cuma pesan cara mereka sangat penting. Jadi pesan saya agar diri kita ini mungkin itu aja dari saya. Ini namanya di sini Ibu ada keperluan apa sih? Saya di sini ada keperluan bagaimana suasana kegiatan keagamaan di sini dibandingkan dengan sebelumnya? agama di sini ya lebih banyak daripada lebih kayak Islamnya Islam ilmuannya tuh terasa gimana? ya enggak sama saja. Menurut Ibu Rina, apakah masih dengan pencerminan keberagaman budaya? Keberagaman budaya berarti kayak di Indonesia ini bermacam-macam budaya tapi masih tetap saling mengganggu. Kalau Ibu di sini apa pelajaran yang bisa Ibu ambil dari perpaduan budaya antara Islam dan Tionghoa di sini? Islam ini antara Islam Tionghoa dengan Islam di sini sama aja. Semua
agendaannya sih